Oke, tidak lama lagi saya akan membacakan mungkin profil singkat dari Bang MT. Ya, ini saya kemarin cari-cari di Google, tapi beberapa saja yang keluar profil dari Bang MT ini sendiri. Ya, Bang MT atau Matahari Timur ini beliau adalah seorang relawan TIK juga. Beliau juga dari tutor Engage dulu. Beliau juga bagian dari Kopi Toleransi. Beliau adalah seorang penulis buku juga. Beberapa buku sudah ditulis oleh Bang MT ini. Salah beberapanya, Jihad Terlarang, Guru Kehidupan, Biarkan Baduy Berbicara, edisi Wali Songo, itu tahun 2011 ya Bang MT ya. Dan Bang MT ini juga sering juga memberikan materi-materi di kalangan anak muda seputar internet, seputar media sosial, penggunaan media sosial di kalangan masjid ataupun pesantren, wihara, di gereja, komunitas-komunitas agama maupun pendidikan maupun pemerintahan. Bang MT ini salah satu orang yang sudah menguasai dalam hal bidang ini. Tidak panjang kali lebar lagi, saya persilahkan kepada Bang MT untuk menjelaskan, membabarkan tentang media sosial. Silakan Bang MT. Oke. Selamat malam, salam sejahtera teman-teman semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Namo Buddhaya. Ini saya sebenarnya baru sampai. Kita habis jalan. Baru selesai mengikuti undangan dari gugus tugas COVID-19 bersama Pak Doni Monardo. Gugus tugas tadi kita membahas tentang bagaimana konten-konten di media sosial terkait dengan bagaimana mengkampanyekan sikap masyarakat terhadap COVID-19 ini, gitu kan. Ya, dan ini baru sampai tadi langsung buka-buka laptop, ternyata laptopnya agak-agak error, jadi terlambat 10 menit, mohon maaf. Gitu. Rencananya malam ini saya diminta sama Bante untuk bicara tentang bagaimana media sosial itu, suara saya kedengeran nggak ya? Kok saya nggak bisa dengar suara saya ya? Kedengeran ya? Jadi bagaimana media sosial itu digunakan bukan untuk sesuatu yang bebal. Bebal kalau dalam bahasa Indonesia itu bodoh atau sesuatu yang pembodohan, ya, yang kurang ada manfaatnya. Nah, hal ini dipicu dengan beberapa kasus yang sering terjadi sebenarnya yang dilakukan oleh para YouTuber kita yang membuat konten-konten yang populer disebut dengan konten prank. Ya, konten prank ya. Kebetulan pernah dibahas juga di Kultum sama Bang Acep tentang bagaimana Ustadz kita menyikapi prank. Ustadz, bukan Ustadz yang ada tulisannya, bukan Ustadz. Ada tulisannya di atasnya, bukan Ustadz Acep Ventura. Karena memang mengaku Ustadz itu berat, gitu ya. Harus memikul tanggung jawab apa yang dikatakan, ya harus dipertanggungjawabkan untuk publik yang mendengar, gitu. Jadi Bang Acep nggak berani ditulis bukan Ustadz. Nah, kasus prank ini kayaknya menjadi tren di YouTuber kita. Ya. Kita melihat yang terakhir lah ini kasus Ferdian Paleka, di mana dia bikin prank, memberikan sumbangan kepada beberapa orang dan salah satunya adalah waria yang isinya ternyata batu dan sampah. Siapapun orang yang menerima waria atau bukan, ya, anak-anak atau orang dewasa, sebenarnya kalau menurut kacamata etika itu nggak etis, gitu. Karena ya isinya saja sudah sampah dan ternyata ketika dia diminta pertanggungjawaban kenapa ngasih itu,
jawabannya lebih membuat dia terpojokan oleh netizen. Dia bilang karena ini bulan Ramadan dan dia nggak suka dengan waria gitu kan. Ya, kalau dari saya melihat waria juga manusia gitu kan. Itu adalah orang yang memang memilih hidupnya seperti itu, dan saya tidak punya keberanian untuk ngejas bahwa itu adalah satu hal yang salah. Di luar itu, perbuatan atau konten-konten yang seperti itu value-nya nggak ada, ya. Karena yang harus kita pikirkan, ketika kita membuat konten, itu value-nya apa? Nilainya apa yang mau kita sampaikan? Ya. Konten-konten yang santai pun kayak yang kami buat, saya dan Bang Acep buat Kultum misalkan. Kultum itu kan obrolan yang santai, seolah-olah live, dan itu lebih kepada jenaka ya, hal-hal yang lucu, humor. Tetapi kita menyelipkan nilai kepada para penonton, misalkan bagaimana mereka menggunakan masker, bagaimana mereka menjaga kebersihan, menjaga jarak, dan sebagainya. Dan juga dalam rangka puasa, bagaimana berpuasa di zaman COVID, nanti Lebaran seperti apa, gimana nggak mudik, ya karena konten Kultum kita buat memang konteksnya adalah Indonesia yang saat ini mengalami pandemi. Konten LDR dulu juga seperti itu, Lenong Digital Ramadan. Kita menampilkan obrolan yang lucu, tapi sebenarnya ada literasi digital di dalamnya. Kita mengajarkan ke orang-orang seperti apa sih undang-undang ITE, bagaimana sih cara menangkal hoax atau hoax, bagaimana sikap kita ketika menemukan sebaran informasi di WhatsApp, dan itu kita lakukan. Jadi sebagai konten kreator yang mesti kita pikirkan pertama kali adalah nilainya apa, value-nya apa, gitu loh. Nah, berbeda dengan para YouTuber kita atau konten kreator kita yang suka ngeprank, ya. Kemarin juga kita dapat informasi lagi, ada prank lagi, sudah lewat sih memang waktunya, seorang perempuan mendapatkan bingkisan dikasih bungkus sepatu. Kotak sepatu ya? Kotak sepatu. Dan ketika dibuka isinya adalah mayat bayi. Mayat seorang bayi. Kita bayangkan, ini yang melakukan ini hati nuraninya ada di mana ya? Kan seperti itu. Kok bisa melakukan seperti itu? Sebelumnya yang pernah kami kritisi juga konten seorang YouTuber yang ngerjain ojek online, pesan makanan ke kuburan. Seperti itu. Belum lagi yang order-order fiktif yang merugikan penjual ojek online ya, yang mereka udah, walaupun pada akhirnya nantinya uangnya diganti, tapi yang ngerjain kayak gini kayaknya konten kreator kita itu tidak mempertimbangkan value, tapi yang dipertimbangkan adalah benefit, keuntungan. Yang mereka cari adalah bagaimana konten mereka viral dan mereka mendapatkan AdSense, iklan dari YouTube-nya, dan itu nilainya memang lumayan besar. Bahkan sampai ada yang miliaran, sebagai mana yang dirilis media. Kalau kita lihat di Google tuh, YouTuber yang paling kaya siapa aja sih, itu banyak. Saya juga bikin konten YouTube. Cuma kalau saya tujuannya bukan untuk benefit, bukan untuk mencari uang. Bahkan nggak saya monetize. Gitu. Bukannya nggak butuh uang. Ya, karena merasa saya cari uangnya bukan di situ gitu. Bikin kontennya ya bikin konten saja untuk mengedukasi masyarakat, bagaimana agar masyarakat tahu apa yang ingin saya sampaikan, ya. Nah, pertimbangannya jadi kita harus memilih dua itu, antara value dengan benefit. Biasanya konten kreator yang hanya mencari viral itu yang dicari adalah benefit,
keuntungan saja, tapi value-nya mereka nggak dapat dan masyarakat nggak dapat. Dan kalau kita pikirkan, pertama itu sayang, ya, kok kita punya teknologi yang semakin digital, semakin mudah diakses, tetapi manfaatnya kurang baik gitu. Ya. Terus, namun saya juga kurang setuju apabila Ferdian contohnya dalam kasus Ferdian Paleka ini. Yang terakhir itu adalah ada juga kasus bully ya, yang penjual jalang kote, penjual kue itu. Nah, kasus Ferdian dia sudah ditangkap, tetapi apa yang dilakukan oleh netizen kita? Yang dilakukan oleh netizen kita adalah membuli pelaku prank itu. Habis-habisan mereka dihajar gitu. Seolah-olah kita ini paling benar dan dia sudah pasti salah. Padahal kan baik Ferdian Paleka maupun saya, Bang Acep, itu bisa saja melakukan kesalahan. Karena kita manusia. Tetapi sebaiknya tidak kita cecar, tidak kita incar terus dan kita bully terus di sosial media. Orang punya kesalahan dan orang punya ada waktunya untuk berpikir bahwa itu salah dan kita kasih kesempatan untuk berubah. Itu kan yang paling baik seperti itu. Bahkan konten-konten yang dia lakukan kemarin itu saya kurang setuju kalau dia sampai di penjara. Ya, sampai di penjara hanya karena membuat konten seperti itu. Ya, cukuplah sebenarnya dengan hukuman sosial yang berlebihan yang dilakukan oleh netizen kita, ya. Dan dia sudah minta maaf dan sudah dipanggil polisi, ya diperingatkan gitu. Sebenarnya saya pikir cukup di sana gitu kan, nggak usah sampai dia harus dipenjara sekian tahun gitu. Karena yang harus kita lihat adalah tetap potensinya. Dia punya potensi sebagai konten kreator, followernya juga lumayan banyak. Kalau dia berubah dan menjadi orang yang baik, itu akan banyak manfaatnya. Ketimbang dia harus menekam di penjara beberapa tahun dan tidak kreatif lagi, gitu. Walaupun setiap orang boleh punya sikap, ada juga yang memang harus dipenjara karena dia sudah terlalu keterlaluan terhadap waria tersebut. Ya, itu kembalinya kepada soal hukumnya sih. Undang-undang ITE ini sebaiknya tidak sampai begitu ya, memenjarakan orang yang bikin konten-konten prank. Ya. Karena kalau mau prank banyak sekali itu yang kalau kita mau cari. Terus dari sisi teknologi, dari sisi platform, daripada kita membuli konten-konten kreator yang melakukan prank, kita omongin terus, kita incar terus di media sosial, tetapi satupun di antara kita nggak ada yang mereport konten yang dia buat itu di platform yang dia tampilkan. Misalkan di YouTube yang dia tampilkan. Mestinya kita sebagai netizen punya kesadaran, oh ini konten kayaknya melanggar community guideline. Ini yang suka dilupakan sama kita yang punya akun media sosial. Setiap media sosial itu punya peraturan yang namanya community guideline. Apa yang boleh dan tidak boleh di-upload gitu. Nah, apabila ada konten yang melanggar community guideline itu, kita punya hak, kita diberikan ruang oleh platform, oleh YouTube salah satunya, Facebook dan Twitter dan semua, Instagram juga bisa, untuk melaporkan konten-konten itu, agar konten itu bisa di take down, bisa dihapus oleh platform. Dalam konteks Ferdian Paleka adalah bisa dihapus karena dan itu sih sekarang kasusnya sudah dihapus ya, kontennya Ferdian yang prank itu sudah dimatikan, ditutup sama YouTube gitu. Karena memang kita banyak yang melaporkan, kita report
dan sebaiknya itu menjadi kebiasaan kita. Ya, apabila kita menemukan konten yang tidak baik, jangan hanya menggurui, jangan hanya memaki-maki, gitu. Apalagi memaki-maki pakai bahasa-bahasa yang sangat kebun binatang, gitu kan. Tapi kita biarkan saja kontennya itu tetap dilihat orang tanpa kita laporkan. Ya. Jadi sebaiknya kita laporkan juga agar konten-konten tersebut bisa berkurang. Dan agar pentingnya sih bukan berkurangnya, pentingnya adalah agar platform penyedia sosial media, misalnya YouTube, itu peduli juga, punya kepedulian bahwa oh ada tuh orang Indonesia yang melaporkan konten-konten yang menurut mereka nggak etis. Jadi platform penyedianya juga atau penyedia platformnya juga jadi menyadari oh ternyata orang di Indonesia kesadaran literasi digitalnya sudah baik. Mereka sudah sadar mana yang perlu dilaporkan dan mana yang perlu di like, di komen, di share gitu. Selama ini kan orang taunya di like dan di share saja kan. Tetapi yang melaporkan masih belum menjadi kebiasaan netizen kita untuk melaporkan sesuatu yang kurang pantas gitu. Nah, dari saya sebenarnya segitu aja Bante. Mengajak diskusi tentang bagaimana kita lebih care terhadap konten kita, karena kita bayangkan apabila yang subscribernya ada 10 juta orang, yang menonton juga segitu, dan satu lagi sih masalah sosial. Ini masalah sosial di era digital kita adalah yang saya pikirkan, tapi saya belum tahu jawabannya ya. Saya hanya memikirkan, tapi jawabannya mungkin teman-teman bisa menjawab, dan ini bisa kita diskusikan. Persoalannya yang saya pikirkan adalah, kenapa ya orang-orang Indonesia suka banget nonton konten-konten yang seperti itu? Itu. Nah, itu kan itulah yang akan kita konten yang bahas. Kenapa orang Indonesia lebih banyak giliran konten yang positif apa gitu, malah nggak dicari BDP sharing. BDP sharing yang nonton berapa ribu orang. Nggak Nah, sampai lalu ribuan, konten tapi ya, ya ada, tapi kan kalah dengan konten yang viral itu. Ya, Nah, ini yang viral. Pikiran kita bersama yang saya pikirkan. Kenapa ya orang Indonesia lebih suka yang kayak gitu? Dan kira-kira solusinya apa? Nah, jadi sebagai narasumber saya punya masalah. Jadi bukannya memberikan bukan memberikan ilmu, malah sharing ilmu, sharing pengalaman, sharing masalah. Oke, terima kasih sekali pada Bang MT, karena waktunya ini mepet sekali. Seperti biasanya Bang MT, kita akan masuk sesi kedua. Ini saya matikan dulu, kemudian nanti hidupkan kembali, nanti teman-teman langsung bergabung. Selanjutnya kita sesi yang kedua adalah sharing diskusi, tanya jawab kepada Bang MT. Bagi teman-teman yang sudah bergabung, bisa langsung bertanya pada Bang MT ataupun secara tertulis boleh. Jadi